Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal untuk pokok bahasan gelombang. Untuk selanjutnya, perhatikan uraian dan cara kerja untuk tiap soal yang akan ditampilkan pada video ini. Oke, lanjut ke pembahasan. Latihan 1 soal gelombang. Saya percepat ya. Nih. Di sini ada rambatan gelombang. Ya. Nah, di sini soalnya begini, 5 buah bukit gelombang berurutan jaraknya 12 meter. Hitung panjang gelombang dan cepat rambatnya jika frekuensi gelombang adalah 10 Hz. Nah, sekarang perhatikan nih, 5 bukit gelombang berarti kita menghitungnya bukit. Ya. Nah, 5 bukit berarti ini 1 ya, ini 2, kemudian ini 3, 4, 5. Ya, berarti nanti dari sini ke sini itu 1 lambda, 1 lambda, 1 lambda, 1 lambda, setengah ya. Setengah. Berarti 1, 2, ya, 3, ya, 4-nya. Berarti di sini panjang gelombangnya, ya, panjang gelombang itu ada 4,5 lambda ya. Ada 4,5 lambda. Berarti 4,5 lambda itu 12 meter ya. 12 meter berarti nanti panjang gelombangnya tinggal 12 dibagi 4,5 ya. Oke, atau ini 120 lah. 120 dibagi 45. Nah, sekarang tinggal dibagi 5 saja. Dibagi 5 berarti kan 9 ya. 9 dibagi 5 juga kan 24 ya. Boleh diperkecil lagi. Ini berarti berapa? Dibagi 3 itu 8/3 ya. Meter gitu ya. Meter. Nah, sekarang ditanyakan cepat rambat. Cepat rambat berarti kita punya rumus V sama dengan lambda kali F ya. Oke. Asalnya dari mana? Dari sini lambda sama dengan V kali T ya, gitu ya. Nah, T-nya itu kan 1/F. Ya. Langsung masukkan nih V sama dengan lambda kali F ya. Ini berarti 8/3 kalikan 10 ya. Oke. Itu berarti panjang gelombang cepat rambatnya atau 80/3 meter per sekon. Oke, tuh. Itu soal untuk jawaban untuk soal nomor 1. Oke. Hati-hati cara menentukan panjang gelombang ya. Bukit, puncak, ya, simpul, kesimpul. Nah, ya hati-hati ya. Kayak seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini juga sama ditampilkan perempatan gelombang. Nah, perhatikan ini untuk soalnya ya. Nah, di sini ada aturan begini. Jika waktu yang diperlukan untuk membentuk 2 gelombang 0,6 sekon ya. Nah, berarti 2 gelombang. Berarti dari sini. Nah, ini 1 lambda ya. 1 lambda. Berarti dari sini ke sini saya coret-coret aja ya. Nah, dari sini ke sini itu berarti 2 lambda ya. 2 lambda. Berarti kan kalau dihitung secara periodik berarti dari sini ke sini itu 2 periode. Kenapa? Karena satu gelombang dibentuk waktunya disebut 1 periode. Ya. Jadi periode itu waktu yang diperlukan untuk membentuk 1 gelombang ya. Oke. Berarti periode gelombang ya itu 2T, waktunya 0,6 ya. Di tulisannya 0,6. Berarti periode gelombang itu 0,3. 0,6 bagi 0 dibagi 2 sekon ya. Nah, sekarang bagaimana panjang gelombangnya? Nah, panjang gelombang tinggal nambah tadi. Ini ke sini 1, 2 ya. Kemudian 3 ya. Berarti 1 1 ya. 2 3. Nah, ini setengah nih, setengahnya. Setengah lambda. Berarti panjang gelombang sampai ke titik ini itu jumlah gelombangnya ada 3,5. Jadi nanti 3,5 lambda itu 150 ya. Oke, 150-an. Senti ingat tuh.
Nah, berarti lambda sama dengan 150 per 3,5. Ya, kalau dibagi 5 kan berarti ini 30 per 0,7 ya. 0,7. Boleh pakai ini senti awas nih. Ini berarti 300 per 7 ya. Ini sentimeter ya. Nah, sekarang kalau dibuat meter ya gampang, tinggal dibagi 100. Berarti 3 per 7 meter ya. Oke, itu panjang gelombangnya. Nah, usahakan kita mengerjakan soal dengan sistem MKS. Nah, berarti nanti di sini kita langsung aja bahwa lambda itu sama dengan V kali T ya. Dan maka V sama dengan lambda per T ya. Oke, lanjut. Nah, ini lambdanya 3 per 7 ya, periodenya 0,3. Nah, berarti 7 per sorry 3 per 7 kalikan 0,3. Nah, atas kali 10 bawah kali 10 maka hasilnya 10 per 7 meter per sekon gitu ya. Itu untuk soal nomor 2 ya. Hati-hati saya sekali lagi hati-hati cara menentukan panjang gelombang, periode gitu ya. Sebab di sini kuncinya hanya menentukan panjang gelombang, periode, frekuensi gitu ya. Nah, kalau di sini fungsi T nih, di sini fungsi T berarti itu waktu nanti hubungannya. Kalau di sini X berarti hubungannya dengan panjang gelombang. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat ya. Jarak antara 4 buah puncak. Nah, sekarang 4 puncak ya, itu 15 cm ya. 4 puncak berarti kayak gini. Ya. Nah, ya, ini jelek nih, awas. 4 puncak ya. 4 puncak. Ini jelek ya gambarnya. Yang penting menunjukkan adanya gelombang. Ini puncak ke puncak, puncak ke puncak, puncak. Kalau 4 puncak kurangi 1. Berarti di sini lambda ya, ini lambda, ini lambda, ini lambda. Saya tulis lambda, 1 lambda, 1 lambda. Berarti 4 puncak berarti ada 3. Kalau 5 puncak berarti ada 4, ada 10 berarti ada 9, gitu ya. Berarti nanti di sini jaraknya 15 cm, berarti lambdanya berapa? Nah, ini ya puncak ke puncak, 1 lambda. Berarti 4 puncak, berarti 3, kurangi 1 aja. 1, 2, 3 ya. Nah, berarti 3 lambda ya. Ya, oke. Saya ulangi lagi nih. 3 lambda sama dengan, nah di sini ada tulisan 15, berarti lambdanya itu adalah 3 sentimeter gitu ya. Karena ini riak itu kan kecil sekali. Kayak di permukaan air kolam itu riak gelombang, bukan gelombang ya. Gelombang sih gelombang cuman kecil sekali ya. Oke. 3 cm. Oke. Nah, sekarang jika pada permukaan air terdapat 12 riak gelombang tiap atau selama 10 sekon, nah di sini 12 dan 10. Nah, berarti gini, frekuensi atau periode. Nah, sekarang kita gunakan teorinya. Frekuensi itu berarti jumlah gelombang per waktunya. Nah, ini berarti 12. 12 per 10 ya. Oke, ini berarti 1,2 ya Hz. Nah, bagaimana periodenya? Periode itu berarti waktu per jumlah gelombang. Berarti 10 per 12 bukan? Per 12 ya, sekon. Nah, terserah mau pakai yang mana. Yang penting kalau ditanyakan cepat lambat, bebas rumusnya. Bisa kita ambil dari sini lambda sama dengan V kali T, bisa juga lambda sama dengan V per F. Nah, oke. Maka pilih salah satu rumusnya. V sama dengan lambda F, boleh ya. Nah, tinggal masukkan kalau pakai ini. Berarti tinggal 3 kalikan 10 per 12 ya. Oke. Nah, ini berarti 10 per 4 ya. Per 4 apa? Nah, sentimeter per sekon gitu ya. Oke. Atau 0,1 per 4 sama ya. Kita kerjakan dalam bentuk CGS ya. 10 per 4 cm per sekon. Untuk soal nomor 3. Oke. Itu jawabannya ya. Lanjut ke soal berikutnya.
Nah, ini ada gelombang transversal sama, tapi ini berhubungan dengan simpangan. Simpangan gelombang di suatu titik, ya, di suatu titik, ya, bebas. Ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kembalikan ke bentuk persamaan umum atau rumus umum. Jadi Y sama dengan A sinus 2V dalam kurung. Nah, di sini kan tidak ada T, berarti kita pakai yang F kali T plus. Nah, kalau di sini plus, maka ikutan plus ya. X per lambda. Kalau di sini soalnya misalkan min, ya, min, kita ikut min ya. Oke. Nah, sekarang di sini tidak ada 2. Di sini ada 2. Boleh dikeluarkan. Nah, berarti nanti Y sama dengan dirubah dulu ya. Dirubah dulu atau seadanya dulu A 0,02 tuh sinus pi ini seadanya nih 50 kali T plus X ya tuh. Nah, ini boleh dirubah ya. Jadi Y sama dengan 0,02 sinus, nah 2 pi ya boleh. Nah, di sini tinggal 25 kan, 25 T. Nah, yang ini kalau dikeluarkan itu jadi setengah ya. Sebab 2 kali 1/2 kan 1 X ya, gitu ya. Nah, jadi nanti ini dengan ini samakan. Nah, ini pasti soalnya kayak gini. Soalnya pilihan ganda variasi. Nomor option A misalkan 1, 2, 3 benar. Ya. A ya kayak gini. A 1, 2, 3 benar ya. B 1, 3 benar. C 2, 4 benar. D 4 saja yang benar. E-nya 1, 2, 3, 4 benar. Nah, kita mulai dari mana? Kalau bisa mulailah dari nomor 4. Ya. Kalau bisa mulailah dari nomor 4. Ya, ditanyakan 2 titik berjarak 50 cm atau 50 meter sepase. Oke. Nah, jawab ya. Jawab. Kalau bisa dari nomor 4. Kalau belum, ya terserah. Oh, dari nomor 1, dari nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang jelas nanti kalau ada soal seperti ini, kalian harus punya trik. Oke, kita cari dulu lambda. Lambdanya berapa nih? Lambdanya kan berarti, nah ini saat X per lambda sama dengan, nah, lambdanya berapa? X per lambda itu sama saja dengan setengah X ya. Nanti ya? Nah, berarti langsung X X-nya dicoret nih, X-nya dicoret tadi. X-nya dicoret ya. Nah, ini coret saja X-nya. Nah, berarti 1 per lambda ya, 1 per lambda sama dengan setengah. Nah, berarti lambdanya sama dengan 2. Jadi kalau ada soal seperti ini nih, setengah X berarti lambdanya 2. Kalau 2X berarti lambdanya setengah. Ya. Ini meter ya. Ya. Nah, kita kerjakan dari sini. Fase itu berarti X per lambda ya. X per lambda. Nah, di sini ada 50. 50 dibagi dengan 2. Nah, udah berarti 25. 25 ya fasenya. Nah, sepase berarti kalau sepase ya, sepase itu ya sepase itu berarti V-nya 1, 2, 3, 4. Nah, itu berarti bilangan genap. Nah, ini berarti 25, berarti sepase ya gitu ya. 25 itu berarti sepase. Nah, gitu contohnya ya. Berarti nomor 4 gimana? Benar ya. Ya, nomor benar. Nah, sekarang berikutnya berarti nomor 4 nih benar. Nah, sekarang kita kontrol nomor 3. Nah, nomor 3 benar nggak? Nomor 3. Nah, kita ganti cepat teramatnya berapa? Cepat teramatnya berarti nih V ya, pakai rumus cepat aja. Itu variabel T dibagi dengan variabel X. Variabel T dibagi dengan variabel X. Berarti 25 ya. Ya. 25 dibagi dengan setengah. Berarti 25 per setengah. Itu hasilnya 50. 50 meter per sekon. Nah, ini juga sama dari sini. Dari sini 50 dibagi 1 kan 50. Nah, berarti nanti option 3 benar.
Nah, kalau option 3 benar, ya, option 4 benar, option 3 benar, option 2 pasti benar. Ya, karena apa? Karena udah dapat itu tadi. Berapa panjang gelombangnya kan 2. Panjang gelombangnya 2. Berarti option 1 nggak usah dihitung, pasti benar gitu ya. Maka jawabannya adalah 1, 2, 3, 4 benar gitu ya. Kalau menemukan soal seperti ini. Itu trik ya, kerjakan dari nomor 4 dulu. Dari option 4. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 4. Ini soal SBMPTN atau UTBK sekarang. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nih, ini ada garpu tala. Mudah-mudahan kalian kenal garpu tala. Jadi garpu tala itu ada salah satu sumber bunyi. Sumber bunyi. Nah, ketika digetarkan ternyata ada gelombang merambat seperti ini. Ya, ini beban, bebannya bebas ya. Yang penting ini panjangnya apa? Masanya misalkan kita sebut M, berarti nanti gaya beratnya kita sebut M kali G ya. Dah. Nah, ini dari sini ke sini tinggal hitung berapa lambda? 1, 2 ya. Berarti nanti panjang gelombangnya berapa? 2 lambda sama dengan 1,2. Ya, ini soal UMPTN atau UTBK dulu. Apa sekarang? Nah, berarti nanti lambdanya itu 0,6 meter ya. Nah, di sini itu kan cepat lambat. Nah, gampang. Karena frekuensi garpu telanya aja sendiri udah ada 340 Hz. Nah, berarti cepat lambatnya V sama dengan berapa? Oke, V sama dengan lambda kalikan F ya. Nah, 0,6 kalikan 340 ya, gitu. Atau 6 kalikan 34 ya. Nanti hasilnya ya gampang ini bisa dihitung ya. Bisa dihitung. Oke. Nah, nanti tinggal kalikan. Tinggal kalikan aja. Ini 204 ya. 204 meter per sekon ya, gitu caranya. Gampang kan? Ya, kalau kita sudah bisa menentukan panjang gelombang, jumlah gelombang itu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada lagi soal yang variasi. Variasi untuk pengalaman seseorang nelayan. Oke, nah di sini ada seorang nelayan merasakan gelombang, ya, sehingga perahunya terkena hempasan gelombang, naik turun. Waktu yang diperlukan perahu dari puncak ke lembah. Nah, dari puncak ke lembah, gitu, kita ngitungnya gini. Puncak ke lembah, ya. Nah, puncak ke lembah berarti kalau digambarkan kayak gini. Nah, ini jelek ya gambarnya, biarin aja lah. Nah, dari puncak ke lembah itu waktunya 3 sekon. Nah, berarti ini seperempat ya. Ini seperempat kan? Seperempat, ini seperempat. Nah, berarti waktunya adalah 3 ya. Kemudian lambdanya ada setengah ya, atau n-nya sama dengan setengah. Berarti boleh kalian cari frekuensi. Maka frekuensi n per t. Berarti setengah ya. Setengah dibagi dengan 3 ya. Nah, ini sama dengannya jangan seperti ini ya. Nah, sama dengannya di sini. Berarti frekuensinya berapa? 1/6 Hz ya. Atau saya mau pakai periode boleh. Maka T per N ya. Oke, berarti di sini 3 ya. 3 kemudian N-nya itu kan berarti setengah. Ya. Maka periodenya 6 sekon gitu. Nah, sekarang waktu yang diperlukan perahu frekuensi sini ada ya. Nelayan juga mengamati jarak antara puncak gelombang yang berdekatan. Nah, berarti puncak gelombang yang berdekatan nih kan. Puncak gelombang yang berdekatan nih. Itu 12 meter ya. 12 meter. Jelas dari sini ke sini itu 1 lambda. Berarti panjang gelombangnya itu tinggal 1 lambda sama dengan 12 ya. 12 meter. Berarti panjang apa jarak panjang gelombangnya itu ada 12 meter. 12 meter. Oke. Tar dulu. Puncak ya benar ya, 12 meter ya. Yang berdekatan. Jadi ini kecepatannya tinggi. Nah, berapa? Berapa kecepatannya sekarang? V sama dengan
boleh pakai ini lambda kali F ya. Berarti ini 12 kalikan 1/6 ya. 12 kalikan 1/6. Saya pakai yang frekuensi. Berarti ini 2 meter per sekon. Oke, ini soalnya panjang nih. Nah, tentukan waktu yang diperlukan untuk gelombang mencapai pantai sejauh 50 meter. Anggap ini tidak ada hambatan lain ya. Berarti gunakan X sama dengan V kali T ya. X-nya berarti 50 ya. Kemudian V-nya adalah 2, kemudian T-nya. Berarti waktu mencapai ke pantai itu 50/2 atau 25 sekon ya. Itu ya. Oke, itu soal nomor 6. Ini variasi ya. Variasi yang berdasarkan kehidupan. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7. Awas ini susah juga ya. Susah. Tali AB panjangnya 2 meter. Tali AB panjangnya 2 meter ya. Nah, saya gambarkan aja nih kayak gini gitu ya. Nah, ini diberi keterangan ujung bebas. Nah, berarti ini kayak gini ya. Ujung bebas ya. Ujung bebas ya. Nih, ada tongkat misalkan. Ini ujungnya A, yang ini B, tar saja ya. Ini panjangnya 2 meter ya. Kemudian cepat terlambatnya di sini ada ya, cepat terlambatnya berarti V ini 0,5 meter per sekon. Kemudian periodenya ini udah jelas 6 sekon ya. Kemudian titik yang berada 25 cm dari B yang ini berarti ya. Titik misalkan titik C ya. Ini 25 cm ya. Kemudian gelombang datang dan pantul ini hasilnya atau tentukan simpangan titik P ini ini titik P berarti ya. Titik P hasil perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul setelah. Nah, ini waktunya itu 5 sekon ya. Nah, ini kita punya rumus begini. Untuk gelombang pantul ujung bebas Y sama dengan ya 2A cos 2V X per lambda ya. Kemudian kalikan sin boleh 2V kurung di sini ada periode, berarti kita pakai periode T per T min L per lambda ya. Nah, ini soalnya persamaannya. Kita cari panjang gelombangnya berapa? Lambda itu sama dengan V kali T ya. Udah, tinggal masukkan 0,5 kalikan 6 ya. Berarti ini 3 meter. Oke. Nah, kalau dimasukkan ke sini ya, ya, kita satu-satu aja. Ini agak susah soalnya. Masukkan ke sini dulu. Maka sin 2P dalam kurung T per T itu L per lambda ya. Nah, hasilnya sama dengan langsung aja ya. Sin kita sebut X saja ini ya. X sama dengan ya. Atau Y boleh X sama dengan sin ya. Saya hapus dulu ya, hapus. Yang ini agak susah nih, awas. Oke. Sinus 2P ada dalam kurung di sini ada waktu 5. T-nya adalah 6 dikurangi L-nya itu 2 meter. Panjang gelombangnya 3. Nah, ini jelas 6 ya. 6. Berarti nanti sinus 2P dalam kurung 6 bagi 3 2 ya. 2 kali 2 berarti 4. 4 dikurangi ke 5 berarti 1/6 ya. Oke, coret dengan ini. Berarti nanti hasilnya sinus pi per 6 ya. Nah, berapa hasilnya? X berarti sin pi per 6 atau sin 30. Sin 30 berarti setengah ya. Oke, sin 30 setengah. Oke, atau saya hapus dulu biar agak bagusan dikit lah. Oke, berarti ini sin 30. Ini hasilnya setengah. Ya, berarti nanti ini adalah setengah. Ya. Nah, sekarang tinggal nyari ini. Ya. Pak, ini.
Nah, berarti amplitudo ya, titik P itu 2A kali cos 2pi X per lambda ya. Oke. 2 kali amplitudonya di sini berapa ya? 20 cm ya. Berarti kali 20 ya, cosinus 2pi, X-nya di sini 25 cm, 25 dibagi dengan lambdanya di sini, entar dulu, panjang gelombangnya 3 meter ya, 3 meter. Nah, berarti tinggal dibagi 3 saja ya, dibagi 3 ya. Nah, ini kan dalam keadaan senti, berarti 0,25 ya, 0,25 ya, sorry. Ini 0,25 ya. 0,25 itu kan berarti 1/4 ya. 1/4 berarti ini dan ini berapa? 2 ya. Berarti ini 40 cos pi per 6 ya. Ini kan 2, ini 2 ya. Nah, berarti hasilnya 2 kalikan 3 pi per 6. Nah, ini berarti cos pi per 6 itu 3 kan? 30. 40 cos 30. Nah, berarti cos 30 itu setengah akar 3. Atau saya tulis 40. Ini hilang nih. 30 ya. Ini kalikan setengah akar 3. Nah, hasilnya berapa? 20 akar 3 ya. Nah, berarti simpangan titik P ini agak panjang nih. Soalnya kayak SBMPTN nih soalnya. Berarti tinggal amplitudo titik P kalikan X tadi, X yang ini nih ya. X yang ini. Berarti tinggal 20 akar 3 kalikan setengah ya. Oke, itu berarti hasilnya 10 akar 3. Maka titik P akan nyimpang sejauh 10 akar 3 cm gitu. Panjang sekali ini. Oke. Gak apa-apa, yang penting kalian tahu bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini. Oke. Teman 8 ya, soal 8. Tentukan cepat ramat gelombang dan jarak simpul ke-4 dan jarak perut ke-6. Oke. Ini ada gelombang stasioner ya. Gelombang stasioner ujung bebas. Kenapa ujung bebas? Karena di sini cosnya ada di tengah ya. Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini, balikan lagi seperti soal nomor 7 ya. Nah, Y sama dengan 2A cos 2pi X per lambda. Kalikan sinus 2pi ya. 2pi dalam kurung F kali T. Nah, di sini tidak ada L ya. Tidak ada L per lambda, maka ngikut aja ke sini. Sedangkan soal aslinya di sini 0,8 ya. Cos 4pi ya kali X ya. Sinus 20pi kali T ya. Nah, sekarang kalau mau cepat boleh variabel T dibagi dengan variabel X untuk cari cepat ramat gelombang. Bisa ya? Atau mencari frekuensi juga boleh, mau panjang gelombang juga boleh. Nah, hasilnya akan sama. Usahakan kita mencari sesuatu dengan cara lambat dulu. Ya. Berarti nanti 2Vx ya, per lambda itu sama dengan 4Vx. 4Vx ya. Nah, jadi nanti ini sama dengan ini. Ya. Coret ini V-nya atau Vx-nya coret ya. Nah, tinggal 2 per lambda sama dengan 4 ya. Berarti lambdanya itu setengah meternya. Frekuensinya udah tinggal ini ya atau tinggal 2 VF ya sama dengan 20. Berarti frekuensinya berapa ya? Ya. Oke. Frekuensinya tinggal 2 VF ya. 2 VF sama dengan 20 V. Nah, udah frekuensinya berarti udah jelas ini 10 Hz ya. Ya, cepat ramatnya. Cepat ramatnya tinggal lambda kali F ya. Berapa? Tinggal 10 atau setengah kalikan 10 ya. Ini 5 meter per sekon ya. Atau udah aja langsung 20 per 4 itu hasilnya 5. Gampang kan? Nah, sekarang simpul keempat.
Simpul keempat, berarti untuk simpul terjadi jika nilai dari cosinus theta, ini cosinus theta ya, cos theta itu bernilai 0 ya. Berarti nanti tetanya itu 90 derajat. Berarti tinggal pi per 2. Berikutnya 3pi per 2. Berikutnya titik-titik ya. Nah, berarti nanti tetanya itu sama dengan n minus setengah atau 2n n minus 1 kalikan setengah ya. Setengah apa? Setengah pi ya. Simbol ke-1 ya. Simbol ke-1 atau di sini 2 ya, 2n bukan n ya, 2n. Simbol ke-1, 2 kali 1 dikurangi 1 ya. 2 kali 1 dikurangi 1. Berarti 1 kalikan setengah pi, benar ya? Ya, maka nanti ini ganti tetanya. Tetanya jadi 4 px ya. 4 px sama dengan 2n minus 1 kalikan setengah pi ya. Oke, coret ininya. Nah, berarti nanti 4x sama dengan 2n minus 1. Nah, kalikan setengah. Maka x sama dengan 2n minus 1 kalikan 1 per 8. Ini ke sini kan. Ya. Oke, tinggal masukkan simpul ke 4 ya. Berarti 2 kali 4 dikurangi 1 ya. 1 per 8. Nah, nanti hasilnya 2 kali 4 itu 8. Berarti nanti 7 per 8 meter ya. Oke, itu ya. Sekarang perut ya. Untuk perut berarti simpangan di titik itu adalah maksimum. Maka cos theta itu bernilai 1. Maka theta itu nilainya 0 pi ya. Pi 2 pi sampai seterusnya. Jadi nanti kalau dibuat bilangan ini berarti n min 1 ya. N-nya 1 kurangi 1 0, n-nya 2. Berarti 2 dikurangi 1 1. N-nya 3. Berarti 3 dikurangi 1 2 sampai seterusnya. Ini ganti lagi ya dengan 4 px sama dengan ini kali pi sorry. N min 1 kalikan pi ya. Coret nih. Coret berarti 4x sama dengan n min 1 ya. Berarti nanti x sama dengan n min 1 kalikan 1 per 4. Udah x perut ke 6. Gampang kalau sudah punya persamaan. Itu berarti 6 dikurangi 1 kalikan 1/4. Berarti ini 5 per 4 meter. Oke. Itu jawabannya ya. Tapi kalau untuk UTBK atau SBMPTN dulu itu biasanya ditanyakan simpul keberapa, perut keberapa, tidak berjajar seperti ini ya pertanyaannya. Oke, kecuali optionnya 1 2 3 4. Oke, lanjut ya. Itu jawabannya, ulangi dan ulangi ya supaya kalian benar-benar lihai ya. Oke, nomor 9. Nomor 9 tuh. Ini nomor 9. Saya tampilkan soal banyak ya, supaya sekali buka video kalian belajar banyak juga. Ya. Nah, sekarang di sini begini, perhatikan. Cepat rambat gelombang. Ya, cepat rambat gelombang berarti sama seperti yang tadi, cari dulu ya frekuensi, panjang gelombang. Nah, dengan cara tulis dulu rumus aslinya sinus 2pi ya. F kali T dikurangi, di sini kan kurang, kita ikut aja. X per lambda ya. Oke. Sekarang soal aslinya 0,8 sinus ya. Sinus sinus pi dalam kurung 4T dikurangi 0,2 X ya. Nah, langsung diganti sinus 2pi ya kurung 2T min 0,1 X ya. Nah, berarti dari sini kita bisa menentukan frekuensinya berapa. Frekuensi berarti 2 ya. Panjang gelombangnya berapa? Panjang gelombang berarti X per lambda ya. X per lambda sama dengan 0,1 X ya. Berarti nanti lambda sama dengan ini dicoret ya. Dicoret. Berarti 1 per 0,1. Itu hasilnya adalah 10 meter. Berarti cepat rambatnya tinggal lambda kali F. Berarti ini
2 kalikan 10. Berarti apa? 20. Ya. 20 meter per sekon. Atau tinggal gini, 4 dibagi 0,2. Ya, 4 dibagi 0,2 aja gampang. 4 dibagi 0,2 itu berarti 20 meter per sekon. Gampang kan? Nah, berikutnya ada pertanyaan nih, kapan sebuah titik yang berjarak setengah meter? Nah, berarti di sini ya X-nya setengah. Ya, simpangannya 4 atau 0,4 akar 2. Ya. Nah, balikan ke sini. Nah, ini soal ini saya ganti jadi begini. Ya. A sinus theta ya. A sinus theta. Kemudian Y-nya ganti ya 0,4 akar 2. Ini berarti 0,8 sinus theta ya. Berarti sinus theta itu bernilai 0,4 per 0,8 itu setengah akar 2. Ini maunya kalau sudah lihat kalian udah tahu, oh setengah akar 2 itu berarti 45 derajat ya. Nah, udah 45 derajat itu berarti jangan pakai derajat, tapi pakai pi per 4 ya. Oke? Nah, theta sendiri di sini adalah pi ya, kurung 4T dikurangi 0,2 X ya, sama dengan pi per 4 gitu ya. Nah, coret nih. Coret, maka tinggal 4T dikurangi 0,2 X sama dengan 1 per 4 ya. Oke? Nah, di situ X-nya ada setengah ya, berarti 4T dikurangi 0,2 kalikan setengah sama dengan 1/4 ya. Oke, lanjut ke sini 4T pindah dulu ya. 1/4 dikurangi ditambah ya, ditambah 0,2 per 0,2 bagi 2 berarti 0,1 ya. 0,1. Nah, berarti 4T sama dengan 4 kali 0,1 kan berarti 0,4 tambah 1 ya. Berarti 1 ditambah 0,4 nih saya uraikan karena banyak yang belum bisa kayak gini. Nah, berarti T sama dengan atau 4T dulu, ini 1,4 dibagi dengan 4. Maka waktunya adalah 1,4 per 16 ya. Oke, kalikan ke sini. Itu jawabnya sekon. Atau 14 per 160 ya. Atau boleh ya, 7 per 80 ya. Sekon. Tuh kan? Tuh ya. Jadi untuk soal nomor 9. Oke. Cukup melelahkan ya soal-soal gelombang ya. Ya. Next video ya. Latihan 2 soal gelombang. Mudah-mudahan latihan 1 ini memberikan wawasan dan pengetahuan untuk Anda atau kalian ya. Dan menghadapi ujian atau ulangan Anda akan sukses ya. Ulangi dan ulangi ya supaya kalian benar-benar mampu ya untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan gelombang. Oke, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, tinggalkan pesan Anda berapa like, komen, subscribe, dan share ke teman Anda supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Oke, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.